Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Joy Sang Pujangga. Kali ini saya akan menyambung cerita tentang ibu mertua yang baik hati. Episode kedua. Bu Aminah tersenyum saat mendapat notifikasi M-Banking secara bersamaan dari anak sulungnya, Randy, beserta istrinya, Maura. Selama ini Bu Aminah tak pernah meminta apapun, berharap uang dari anaknya juga menantunya. Tapi anak juga menantunya selalu rutin memberi uang setiap bulan, 1 atau 3 bulan sekali. Tak hanya mereka, bahkan Rudi pun selalu rutin memberinya uang untuk setiap gajian. Meski sering Bu Aminah tolak. Kenapa ibu senyum-senyum sendiri? Tanya kedua anak gadisnya yang tengah asik memainkan ponselnya di ruang keluarga. Sementara ayah mereka tengah fokus nonton bola. Ibu dapat transferan dari Rudi juga, Maura. Hore, boleh dong minta buat beli sepatu baru, ujar Retna, anak Bu Aminah nomor 3 yang masih kuliah. Aku juga mau sepatu baru, Risa, si bungsu tak mau ketinggalan. Oke, ayo sekarang juga kita beli, Bu Aminah menyahut. Hore, kedua gadis itu bersorak. Beruntung sekali punya menantu kayak Maura, gak pernah ngerepotin mertua, terus suka ngasih uang juga buat kita. Beda banget sama si Anissa, celetuk Pak Amar tiba-tiba. Iyalah, kayak bumi dan langit. Yang satu wanita karir, yang satu lagi beban suami. Hahaha, Retna menyahut. Hahaha, Risa kak tinggalan menertawakan Anissa. Diam, teriak Bu Aminah hingga dua anak gadis beserta ayahnya itu langsung terkejut. Kenapa Bu? Ayah kan cuma ngomong apa adanya. Kamu itu lelaki, udah tua pula. Kenapa nyinyir kayak nenek-nenek, persis seperti ibumu? Kenapa ibu bawa-bawa ibuku yang sudah meninggal? Pak Aman mula kesal karena menganggap istrinya terlalu berlebihan membela menantunya. Aku masih ingat saat ibu juga adik-adikmu membandingkan aku dengan Mbak Bunga. Kamu tahu rasanya bagaimana? Sakit, bentak Bu Aminah sembar menginjak kaki suaminya hingga ia mengaduh kesakitan. Lalu mengapa kalian mentertawakan Anissa dan mengatainya beban suami? Sama saja kalian mentertawakan ibu. Bu Aminah membulatkan matanya pada kedua anak gadisnya itu. Tapi Bu, kalian tidak akan tahu bagaimana nasib kalian nanti. Bisa jadi nanti kalian mendapatkan nasib seperti Anissa yang menjadi ibu rumah tangga. Apa kalian mau dibandingkan oleh ibu mertua dan ipar kalian? Aku akan bekerja biar gak jadi beban suami, Reha menyahut. Apa nanti kalian mau bekerja dan dinafkahi oleh suami, lalu menitipkan anak kalian pada ibu? Iya, Bu Aminah melantang suara. Tapi seorang istri seharusnya tidak menjadi beban suami. Dia harus cerdas dan mandiri secara finansial, ucap Risa. Oh, jadi kamu ingin punya suami seperti ayahmu yang lebih mementingkan dirinya, ibunya juga adik-adiknya. Sementara istrinya sendiri ia biarkan mencari uang dengan cara mencuci setrika di rumah tetangga. Padahal ia kerepotan dengan anak-anaknya yang masih kecil. Kenapa sih ibu terus-menerus mengungkit masa lalu? Ayah kan sudah mencoba untuk berubah dan menjadi suami yang baik buat ibu. Memangnya kata mampu bisa menghidupkan kembali Rizwan? Memangnya kata mampu bisa menyembuhkan luka di hatiku? Kamu melarangku bekerja, tapi kamu tak pernah mau bertanggung jawab padaku. Retha dan Risa langsung menangis mendengar penuturan ibunya. Ia tak menyangka bahwa ibunya memiliki masa lalu yang sangat pedih. Maafkan ayah Bu. Pak Aman tampak merasa bersalah karena mengingatkan Bu Amin pada kepedihan di masa lalu. Maafkan kami juga Bu. Retha dan Risa tampak menyesali ucapannya tadi. Asal kalian tahu, selama ini ibu berusaha untuk menjadi mertua yang baik dan adil pada semua menantu ibu, agar kelak kalian juga diperlakukan baik oleh mertua kalian. Iya Bu, kami minta maaf. Retha dan Risa mencium punggung tangan ibunya. Sudahlah, ibu kesal sama kalian. Ayo, ayah antar ke alun-alun buat beli bakso favorit kita sejak dulu. Mendengar itu hati Ibu Aminah langsung mencair. Ia memang paling tak bisa menolak jika diajak makan bakso berukuran besar yang di dalamnya terdapat tetelan sapi bercampur sambar super pedas. Ibu kok hobi banget jalan, kadang martabak, kadang bakso. Emangnya ibu gak takut diabetes atau kolesterol? Tanya Reha dan ibunya hendak berganti pakaian. Alhamdulillah
Gula darah ibu normal, darah normal, gak ada kolesterol juga. Makanya jadi orang jangan suka nyinyir dan julid, biar masa tua masih bisa menikmati makanan enak. Mendengar itu kedua anak gadisnya tak berani lagi menjawab. Ngomong-ngomong, kalian mau ikut? Enggak ah, aku lagi diet. Sama, aku juga diet. Makan bakso jumbo gitu takut gemuk, si bungsu menyahut. Setelah itu Bu Aminah dan Pak Amar bergegas menaiki motor menuju warung bakso favorit mereka. Beberapa waktu kemudian mereka telah tiba di sana. Keduanya langsung terhenyak saat melihat Rudi tengah menikmati bakso bersama seorang wanita. Aku kagum banget deh sama kamu, doyan makan tapi badannya tetap seksi. Rudi terus melancarkan gombalannya mautnya tanpa menyadari keberadaan kedua orang tuanya. Rudi, bentak Bu Aminah hingga membuat Bu Aminah terhenyak. Ibu, Rudi tampak terkejut saat melihat kedua orang tuanya yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ngapain kamu di sini? Ayo cepetan pulang. Tante, Om, perkenalkan saya Miranda, ujar wanita berparas ayu itu sembari mencium punggung tangan Bu Aminah juga Pak Amin. Bu Aminah coba menahan dirinya untuk mencakar wajah dan anak lelakinya, juga menjambak wanita itu saat semua orang langsung memperhatikan mereka. Bolehkah saya duduk bersama kalian? Tanya Bu Aminah yang mencoba lembut. Padahal sebelumnya ia tengah mencoba menahan amarah yang terus bergemuruh dalam dadanya. Iya, silakan tante. Tante pesan saja bakso atau mie ayam, biar Miranda yang traktir. Bu Aminah dan Pak Aman langsung duduk di sebelah mereka. Apa kamu tahu kalau Rudi sudah punya istri? Tahu tante. Lalu kenapa kamu makan berdua dengannya seperti ini? Kami hanya saling bertukar pikiran kok. Katanya Rudi bosan lihat istrinya yang kucel dan sibuk dengan bayinya tanpa memperdulikan suaminya. Bu Aminah mulai mengepalkan tangannya. Wajahnya mulai memerah karena marah. Tetapi tiba-tiba suaminya mengusap pundaknya dan meminta untuk tenang. Nak Miranda, sebagai wanita gak boleh loh jalan sama suami orang, apalagi mendengarkan curhatnya yang menjelekkan istrinya sendiri. Maaf, bukan menjelekan, tapi Rudi pantas mendapatkan pendamping yang lebih baik dan bisa membahagiakannya. Oh, kamu mau jadi pelakor? Bu Aminah langsung meninggalkan suara hingga semua orang yang tengah menikmati bakso langsung menoleh ke arah mereka. Wajah Miranda langsung memerah karena malu. Gegas ia bangkit dari tempat duduknya karena sudah tak sanggup lagi menahan malu ketika semua orang meledik sembari saling berbisik membicarakannya. Saya duluan, ujar Miranda sembari bergegas pergi. Tunggu Mir, Rudi berniat mengejar Miranda, tapi tangan Bu Aminah dengan sigap menariknya. Sekarang juga kamu pulang ke rumah ibu, atau jangan menganggap lagi saya sebagai ibumu, ucap Bu Aminah sembari membulatkan mata. Rudi mengangguk lalu segera mengikuti kedua orang tuanya pulang. Plak, sebuah tamparan mendarat di pipi Rudi ketika mereka semua telah tiba di rumah. Bu, aku ini anak ibu. Kenapa ibu lebih memilih Anissa dibandingkan aku? Plak, Bu Aminah kembali menampar Rudi. Tapi pipi kanannya yang menerima tamparan tersebut kini giliran pipi kirinya. Sementara Pak Arman hanya diam dan tak berani ikut campur. Aku tahu, seperti waktu bayi aku dan Anissa tertukar, makanya ibu lebih membela Anissa dibandingkan aku. Karena dia anak kandung ibu kan? Bu Aminah langsung mengambil sapu dan berniat memukul anak lelakinya itu. Hentikan Bu, hentikan, jangan terus menyiksanya. Pak Amar mencoba menghentikan istrinya. Bu, sabar ya Bu, walau bagaimanapun Rudi ini anak kandung kita, jangan menyiksanya. Bu, ayah mohon. Pak Amar memelas. Apa yang sekarang dilakukan Rudi sama persis seperti yang dilakukan kamu 30 tahun yang lalu, teriak Bu Aminah sembari menatap suaminya dengan tatapan tajam. Duh, aku lagi. Tubuh Pak Aman langsung lemas saat mendengar ucapan istrinya. Ia mulai bersiap untuk mendengarkan istrinya yang akan kembali membuka luka lamanya di masa lalu. Maksud ibu apa sih? Kok bawa-bawa ayah segala? Saat itu anak pertama ibu baru berusia 2 tahun, Rizwan namanya. Sementara ibu sedang mengandung kakakmu Randy. Ibu merasakan sulitnya hidup di tengah-tengah mertua dan ipar yang semena-mena. Sementara ayahmu
malah berselingkuh dengan janda muda. Ibu nyaris stres dan depresi hingga mengabaikan Ridwan. Lalu apa yang terjadi pada dia, Bu? Tanya Rudi. Rizwan main sendiri keluar rumah, sementara ibu linglung dan nyaris gila. Ibu membiarkan Rizwan berlari ke jalan hingga akhirnya dia tertabrak motor. Tangis Bu Aminah pecah saat menceritakan hal itu. Ia menampar dirinya karena merasa bersalah. Luka yang telah lama ia simpan itu kembali mengganggu hingga membuatnya merasakan sakit yang teramat pedih. Bang Rizwan meninggal? Tanya Rudi. Iya, semua itu gara-gara ayahmu yang malah enak-enakan bermain gila bersama janda muda. Sementara ibu harus menanggung semua kepedihan itu seorang diri. Air mata Bu Aminah semakin mengalir deras, sementara suaminya hanya tertunduk dengan wajah penuh penyesalan. Selain Rizwan meninggal, ibu juga tak bisa menyusui abangmu, Randy. Asi ibu mengering karena tertekan dengan sikap ayahmu juga keluarganya. Hati Rudi seakan diiris pisau ketika mendengar penuturan ibunya, apalagi saat melihat air matanya yang terus berjatuhan. Aku gak menyangka kalau ibu begitu pedih. Rudi menggenggam erat tangan ibunya dengan tatapan nanar. Ayahmu itu sama sepertimu, tukang selingkuh, egois, dan gak pernah peka terhadap istri. Dan yang lebih bodohnya lagi, ibu terus saja terbuai dengan rayuannya, padahal ia terus menyakiti perasaan ibu dan tak pernah berubah. Aminah, aku mohon maafkan aku. Tolong jangan ungkit lagi masa lalu. Aku sudah sangat menyesal dan berusaha untuk menjadi suami yang terbaik. Sangat lama kamu melukai hatiku. Selama 15 tahun aku hidup dalam penderitaan. Semua itu tak bisa aku lupakan begitu saja. Pak Aman tak berani lagi menjawab ucapan istrinya. Ia lalu bergegas masuk kamar lalu berbaringkan tubuhnya. Ia sadar selama ini ia terlalu lama membuat istrinya tersakiti, hingga penyesalannya kini tak mampu menghilangkan luka di hati istrinya. Aku minta maaf karena telah mengingatkan ibu pada luka lama ibu. Tapi jujur, aku mulai bosan pada Anissa. Aku mulai merasa nyaman pada Miranda. Tanpa banyak bicara, Bu Aminah langsung berlari ke dapur lalu mengambil pisau. Lebih baik kamu mati daripada Anissa harus mengalami nasib seperti ibu. Apakah kamu ingin anak memiliki nasib seperti Rizwan? Teriak Bu Aminah. Ampun Bu, ampun. Rudi berlutut di kaki ibunya. Lupakan Miranda. Kembalilah pada Anissa. Ibu janji tak akan memberitahunya. Tapi kalau kamu sampai ketahuan masih berhubungan dengan Miranda, ibu tak akan lagi mau menganggapmu sebagai anak. Tapi Bu, pergi sebelum pisau ini menembus lehermu. Rudi langsung bergigit ngeri lalu bergegas pulang. Sementara Bu Aminah langsung bergegas ke kamarnya sembari memegang kepalanya. Bu, maafkan ayah ya, ucap Pak Amar saat melihat istrinya yang tampak memegang kepalanya. Ibu pusing, ibu mau tidur. Sementara itu Rudi telah tiba di rumahnya dengan wajah lesu. Mas, sudah pulang? Kok telat? Tanya Anissa sembari meraih tangannya lalu menciumnya. Tadi lembur. Oh, mau makan? Tadi sudah makan di tempat kerja, ujar Rudi lalu bergegas menuju kamar mandi. Beberapa saat kemudian setelah selesai mandi, Anissa langsung menyodorkan celana beserta kaos, bahkan celana dalam untuk Rudi. Sengaja aku ambilkan biar Mas nggak mengacak-ngacak lagi, ujar Anissa. Oh, makasih. Rudi langsung mengenakan pakaian, sementara Anissa langsung bergegas menuju dapur untuk makan. Kamu jam segini masih makan saja? Pantesan pipimu makin cubi gitu. Akhir-akhir ini aku sering merasa lapar, mungkin karena terus menyusui, apalagi kalau malam. Emangnya kamu nggak takut gendut? Kan yang penting anak kita tercukupi gizinya. Itu yang sering ibu katakan. Rudi mendengus kesal lalu segera bergegas ke kamar. Setelah selesai makan, Anissa melihat dirinya di cermin. Ia tak merasa dirinya gemul. Ia lalu meraih timbangan lalu segera menimbang berat badannya. Masih tetap 48 kok, gumamnya lalu bergegas menuju kamarnya. Ia sangat bingung mengapa suaminya bilang ia gemukan, padahal selama beberapa malam ia sama sekali tak tidur, sehingga pipinya terlihat tirus dan wajahnya tampak pucat pasi. Sementara ibu Rudi mulai memejamkan matanya. Ia terus membayangkan wajah Miranda yang menurutnya sangat menawan.
meski ia tahu bahwa Miranda masih bersuami, bahkan memiliki 2 orang anak. Tiba-tiba ia menoleh ke arah bayinya yang baru berusia seminggu. Ia teringat tentang kisah pilu ibunya. Ia tak ingin anaknya mengalami kepedihan yang dialami abangnya, Rizwan dan Randy. "Nisa, maafkan Mas ya." Anissa langsung tersenyum mendengar ucapan suaminya, tanpa bertanya lebih lanjut tentang alasan ucapan maaf tersebut. "Maaf karena selama ini Mas selalu egois dan tak pernah membantu kesulitanmu." "Iya Mas." Anissa mengangguk sembari tersenyum. Ia sangat senang karena akhirnya Allah mengabulkan doanya selama ini. Keesokan paginya Rudi bangun lebih awal. Ia langsung mencuci piring, bahkan mencuci pakaian. "Makasih loh Mas," ujar Anissa saat melihat suaminya menjemur pakaian. Ia benar-benar tak menyangka suaminya akan berubah secepat itu. "Sama-sama, sekarang bisa kan bikinin aku sarapan?" Anissa mengangguk lalu bergegas menuju dapur. Beberapa saat kemudian Anissa menghidangkan nasi goreng sambal terasi berserta telur dadar dan irisan mentimun juga tomat. Rudi segera meraih nasi goreng buatan istrinya, lalu segera melahapnya. "Enak gak? Aku tadi gak nyobain, soalnya pasti pedas." "Masih enakan buatan ibuku," sahut Rudi tanpa memperdulikan perasaan istri. "Jangan dibandingkan dengan masakan ibu, soalnya masakan ibu kan yang paling enak." Dalam hatinya Rudi mengakui bahwa masakan istrinya itu gak enak, tapi ia merasa gengsi untuk memujinya. Tiba-tiba ponsel Rudi bergetar. Dilihatnya ada 1 buah pesan dari ibunya. "Pokoknya kalau kamu tidak memperbaiki sikapmu pada Anissa, kamu tidak akan melihat ibu lagi di dunia ini." Rudi terhenyak saat membaca pesan tersebut. Lagi-lagi ia merasa ibunya memiliki indera keenam hingga selalu mengetahui semua gerak-gerik. "Anissa." "Iya Mas." "Nasi goreng buatan kamu sangat enak." Anissa mengenyitkan dahi sambil mendengar ucapan suaminya yang tiba-tiba berubah. Namun ia hanya menganggapnya dengan senyuman karena Anissa tipe wanita yang tidak suka berdebat. Setelah menghabiskan nasi goreng buatan istrinya, Rudi segera pamit untuk berangkat kerja. "Kamu makan yang banyak, jangan banyak pikiran, biar ASI kamu mengalir dengan deras." Anissa kembali mengenyitkan dahi mendengar ucapan suaminya. Lalu setelah itu Rudi langsung mengecup keningnya. "Ini uang buat jajan atau beli skincare, terserah," ujar Rudi sembari memberikan 5 lembar uang berwarna merah. "Loh, bukankah belum waktunya gajian?" tanya Anissa. "Sebenarnya itu jatah buat ibu, tapi ibu menolaknya, malah disuruh diberikan padamu. Maaf baru bisa mengasih sekarang, soalnya Mas sempat lupa." Menjelang siang tiba-tiba Anissa terus kepikiran ibu mertuanya. Maka ia putuskan untuk membuat pepes ayam. Maka ia langsung berbelanja semua bahan-bahannya di warung sayur tidak jauh dari rumahnya. Beberapa saat kemudian setelah pepesnya matang, Anissa segera bersiap lalu membawa anaknya menuju ke rumah ibu mertuanya sembari membawa pepes ayam. Setibanya di sana, Anissa langsung berhenyak saat melihat Miranda yang tengah berbincang dengan ibu mertuanya di kursi teras. Itu adalah sambungan cerita dari kedua tentang ibu mertua yang baik kepada mantunya. Tunggu kembali di cerita selanjutnya. Saya Joy Sang Punjangga. Jangan lupa untuk bersedekah dengan cara like, komen, dan subscribe, karena sedekah adalah ladang pahala untuk kita. Saya Joy Sang Punjangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.